Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan UMPTKIN part 2. Kenapa secepat ini saya lanjutkan? Karena kemarin itu alhamdulillah banyak banget yang komen bahwa Kak, saya tunggu ya part 2-nya. Nah, jadi saya buru-buru untuk membuat part 2-nya. Jika di video ini banyak lagi yang komentar menunggu part 3, saya akan segera membuat videonya. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini jika menurut kalian channel ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, jadi lanjut ke soal nomor 4. Di sini saya memasukkan soal yang agak mengecoh ya teman-teman. Sebenarnya di UMPTKIN itu banyak banget soal-soal yang mengecoh. Kalau teman-teman tidak teliti membaca soalnya, teman-teman pasti terkecoh. Jadi di sini saya memberikan soal ya supaya teman-teman lebih terlatih untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, jadi di sini diketahui X per Y sama dengan 6 dan X, Y itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini saya di sini memberikan trik atau tips untuk mengerjakan soal seperti ini dengan cepat. Karena kalau kalian menyelesaikan sesuai dengan kaidah, maka ini akan terlalu lama dan terlalu rumit untuk teman-teman kerjakan. Jadi di sini saya memberikan tips supaya teman-teman bisa mengerjakan lebih cepat. Karena di UMPTKIN itu waktunya cukup mepet ya. Jadi di sini kita misalkan Y sama dengan 1. Mengapa kita misalkan Y sama dengan 1? Karena di sini Y itu tidak sama dengan 0. Jadi kita ambil 1. Nah, kalau kita kalau kita misalkan Y sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan 6. Sehingga 6 per 1 sama dengan 6. Kenapa di sini X-nya 6? Karena ini kita kali silang. Ya. Kemudian kalau kita memisalkan Y-nya 2, maka itu X-nya, ini X sama dengan 6 sudah ketentuan ya guys. Jadi sama dengan, kalau Y-nya 2 berarti 6 kali 2, 12 per 2. 12 per 2 sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa X itu lebih besar dari Y. Kenapa? Karena ini X dan ini Y. X ini lebih besar dari Y kan? Kemudian ini juga X, ini Y. Jadi X juga lebih besar dari Y. Oke, selanjutnya kita mengambil Y-nya itu sebagai minus 1. Kenapa minus 1? Yang jelas tidak 0 ya, karena di sini Y tidak sama dengan 0. Kalau kita mengambil minus 1, maka X-nya itu sama dengan minus 6. Sehingga minus 6 per minus 1 sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa X itu lebih kecil Y. Kenapa? Karena ini sebagai X minus 6 dan Y-nya minus 1. Jadi X-nya itu lebih kecil sama dengan Y. Jadi kesimpulannya itu bisa saja X itu lebih besar Y, bisa juga X lebih kecil Y. Sehingga di sini ada dua jawaban. Nah, kita melihat di option ini tidak mungkin kan kita pilih salah satunya ini, kemudian bagian C, X, Y setara nilainya, salah ya. Jadi paling benar adalah D. X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Oke, lanjut soal nomor 5. Di bawah ini merupakan angka terjauh dari 1 pada garis bilangan adalah. Nah, di sini awalnya saya juga bingung maksudnya angka terjauh dari 1 bagaimana ya? Karena kan kalau angka terjauh dari 1 kan bisa saja dan seterusnya, jadi tak terhingga. Tapi lama-kelamaan di sini saya baru sadar kalau ternyata kita bisa menggunakan cara trik ini atau tips ini dengan
sangat cepat, jadi teman-teman harus paham konsep ini ya. Jadi di sini kita melihat dari optionnya. Di sini optionnya itu sampai minus 10, yang paling kecil minus 10, dan yang paling besar adalah 10. Jadi sekarang kita buat dulu garis bilangannya. Di sini kita berpatokan pada angka 1. Jadi di sini kita tulis 1. Kemudian kita tulis sampai yang paling kecil. Di sini 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Pokoknya sampai yang paling kecil minus 10 ya. Kemudian yang paling besar sampai 10. Sekarang kita tulis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ternyata soal ini meminta kalau angka 1 ke 10 itu berapa kali. Nah, jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini tuh 1 ke angka 10 itu 9 kali. Sebaliknya 1 ke minus 10 itu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata kalau dia ke minus 10 itu 11 kali. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, angka terjauh dari minus 1 yaitu minus 10. Jadi jawaban yang benar adalah A. Di sini kalau teman-teman pakai konsep ini cukup mudah ya, tinggal hitung berapa kali ke sini, berapa kali ke sini. Kalau kalian tidak menggunakan konsep ini mungkin agak sedikit rumit, jadi teman-teman bisa catat konsep ini ya. Next, soal nomor 6. Ini juga merupakan soal yang cukup mudah karena di sini soalnya yaitu jika 3x tambah 2y sama dengan 16 dan 2x dikurang y sama dengan minus 1, maka nilai x adalah. Jadi di sini hanya konsep eliminasi, di mana eliminasi itu mencari salah satu nilai x atau y dengan istilahnya mencoret atau mematikan salah satu variabel. Nah, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu ya soalnya. Jadi 3x ditambah 2y sama dengan 16. Kemudian yang kedua 2x dikurang y sama dengan minus 1. Nah, di sini itu ada variabel x dan juga ada variabel y. Namun konstantanya berbeda. Di sini 3, di sini 2, di sini 2 dan di sini 1. Untuk memudahkan kita mengeliminasi suatu persamaan, maka kita diberikan konsep untuk menyamakan variabelnya dulu, yaitu kita kali berapapun sehingga variabelnya itu bisa sama. Di sini saya akan mematikan atau mencoret dulu variabel y, sehingga di sini saya kali 1, kemudian di sini saya kali 2. Sehingga di sini tetap 3x ditambah 2y sama dengan 16. Kalau di sini semua persamaan ini saya kali dengan 2, yaitu 4x min 1 kali 2 min 2 y min 1 kali 2 min 2. Oke, di sini kita tambah. Kenapa di sini tandanya tambah? Di sini tandanya berbeda. Kalau di sini tambah berarti di sini kurang. Oke, jadi intinya kalau tandanya berbeda maka kita gunakan penjumlahan. Kalau tandanya sama berarti kita gunakan pengurangan. Oke, sekarang di sini 2y kurang minus 2y, di sini kita sudah bisa matikan. Kemudian 3x tambah 4x itu 7x sama dengan 16 dikurang 2, 14. Jadi x sama dengan 14 dibagi 7. 14 bagi 7 jelas jawabannya 2. Jadi apakah ada di option? Ada ya. Jadi jawabannya B2. Jadi di sini soal UMPTKIN itu sebenarnya cukup mudah guys.
cuma sedikit mengecoh. Jadi jika teman-teman terburu-buru mengerjakan soal atau tidak konsentrasi, teman-teman bisa salah pilih ya. Yap, itu dia tadi video pembahasan prediksi UMPTKIN tahun 2020 part kedua. Jadi teman-teman juga harus nonton part 1 ya. Dan jika di video ini banyak banget komentar untuk melanjutin part ketiga, aku akan segera membuat videonya. Jadi komen yang banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin. Karena di akun itu saya sering memberikan soal dan kalian tinggal jawab serta pembahasannya. Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke seluruh teman-teman kalian para pejuang UMPTKIN tahun 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.